فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada adab yang ke-32, yaitu apa? Jabir. Nah, tentang amanah ilmiah yang wajib atas penuntut ilmu untuk berhias dengan sifat amanah. Karena kapan saja seorang menuntut ilmu tanpa amanah, dia akan terjatuh dalam banyak keburukan. Sebab ilmu sendiri itu nanti menjadi amanah atas dirinya. Kalau dia tidak memiliki sifat amanah, ilmu hanya akan menjadi bumerang, akan menjadi penghujat atasnya kelak di hari kiamat. Baik, sekarang kita masuk pada adab yang ke-33. Kita masih tersisa kalam dari Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala di akhir. Qala rahimahullahu taala, wa tamyizu man yusrifu fil qaul. Ini sudah belum? Sudah. Baik. Sudah selesai untuk adab yang ke-32. Qala rahimahullahu taala al-amru tsalits wa tsalatsun as-sidqu. Adab yang ke-33 yaitu kejujuran. Qala rahimahullah as-sidqul lahjati unwanul waqar wa syarafun nafsi wa naqa'us sarirah wa sumuwul himmah wa rujhanul aqli wa rasulul mawaddati ma'al khalqi wa sa'adatul jama'ah wa siyanatud diyanah. Wa lihada kana fardhu 'ainin faya khaybata man farrata fihi wa man fa'ala faqad massa nafsahu wa 'allamahu bi adha. Baik. Wa man fa'ala faqad massa nafsahu wa 'ilmahu bi adha. Ataunya ke nafsah, bukan pada fa'ala. Wa man fa'ala faqad massa nafsahu wa 'ilmahu bi adha. Perhatikan kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala berkaitan dengan adab yang ke-33 yaitu as-sidq, kejujuran. Karena jujurnya ucapan seseorang
itu merupakan unwanul waqar, alamat kewibawaan. Wa syarafun nafsi, juga kemuliaan jiwa, serta naqaus sarirah, kebersihan hati, serta sumuwul himmah, sesuatu yang menunjukkan himmah yang tinggi. Sumu ay ulu. Karena apa? Jujur tidak akan dilakukan oleh seorang yang himmahnya rendah. Orang yang semangatnya rendah pengen cari apa? Cari sesuatu yang mudah biasanya, akhirnya tidak peduli jujur atau dusta. Yang penting menurut dia cepat menyelesaikan perkara, mencari rezeki, tidak peduli. Orang-orang yang tidak memiliki himmah tinggi, ya, tempuh jalan haram, yang penting banyak untung, dan seterusnya. Makanya kejujuran dalam ucapan dan tindak tanduk merupakan bentuk sumuwul himmah, menunjukkan apa? Himmah yang tinggi dari seseorang, serta rujhanul aql, menunjukkan apa? Kekuatan akal yang ada pada pemiliknya. Wa rasulul mawaddati ma'al khalq, dan juga sebagai sarana tercapainya saling cinta mencintai bersama dengan para makhluk yang lain. Dia ibarat utusan, maka diungkapkan di sini sebagai rasulul mawaddah, utusan untuk bisa mengambil rasa cinta dari manusia. Dan juga sa'adatul jamaah, kebahagiaan jamaah. Kenapa? Karena kalau orang-orang yang jujur, tidak ada kekhawatiran tentang pengkhianatan. Demikian pula siyanatud diyanah, penjagaan terhadap agama. Seseorang yang beragama jujur, ucapannya jujur, perbuatannya jujur, agamanya terjaga. Sebab kejujuran itu selaras dengan keimanan. Sedangkan sebaliknya kedustaan itu selaras dengan kemunafikan. Makanya Nabi SAW perintahkan untuk kita berbuat jujur. Alaikum bisidqi, ay ilzamus sidqa, atas kalian untuk menetapi kejujuran. Dan sebaliknya kedustaan, beliau peringatkan wa iyyakum wal kadzib. Walihada kana fardhu ain, oleh karena itulah kejujuran itu hukumnya fardhu ain, bukan hanya penuntut ilmu saja, tapi semua orang dituntut untuk apa? Fatur, untuk jujur. Taib, fardhu ain. Maka dikatakan oleh beliau, faya khaybata man farrata fi, maka sungguh merugi orang-orang yang meremehkan perkara kejujuran ini. Dan siapa saja yang melakukan peremehan terhadap kejujuran tersebut, maka dia sudah apa? Sudah menodai dirinya sendiri, telah apa? Melukai diri sendiri, dan juga ilmunya dengan apa? Dengan kotoran. Massa nafsahu wa ilmahu bil adha, dia telah mengotori diri dan ilmunya dengan kotoran. Dia tempelkan pada dirinya kotoran. Baik. Perhatikan kalimat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Qala asidqu huna qaribun min mas'alatil amanatil ilmiyah. Kejujuran di sini dekat pembahasannya dengan permasalahan untuk seorang menjaga amanah ilmiah. Kenapa? Li'annal amanatal ilmiyata takunu bisidqi. Karena amanah ilmiah itu ya bisa terwujud dengan kejujuran. Wasidqu kama qala
unwanul waqari wa syarafun nafsi wa tariqun najah. Wa idza kana al-kadhibu yunji fa inna sidqa anja wa anja. Dan bila suatu kedustaan itu bisa menyelamatkan, maka sungguhnya kejujuran itu lebih menyelamatkan dan lebih menyelamatkan. Itu seandainya kedustaan bisa menyelamatkan. Pada sebagian hal mungkin. Cuma apa? Keselamatan yang sementara, Pak. Selamat dari celaan, selamat dari hukuman karena apa? Dusta. Selamat sementara. Makanya dikatakan oleh Syekh, fa in kana al-kadhibu aidan la yadum li'annahu sur'anu ma yatabayyanul kadhib. Dan kejujuran itu, ya, walaupun wa in kana al-kadhibu aidan la yadum. Walaupun kedustaan itu juga tidak akan terus menerus. Jadi seandainya kedustaan itu bisa menyelamatkan, maka kejujuran lebih lagi menyelamatkan. Taib, apalagi kedustaan itu menyelamatkannya itu tidak terus-terusan. Kenapa? Karena kedustaan itu cepat sekali akan diketahui. Cepat akan terbongkar kedustaannya. Wa yaftadihul kadzib, dan orang yang berdusta itu akan terbongkar, akan terkuak kedustaannya. Maka jangan sekali-kali seseorang menganggap dusta itu bisa menyelamatkan. Tidak. Kalau tak selamat saat ini sementara, tapi ada waktunya dia akan dibongkar. Kalaulah tidak di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan kedustaannya di hari kiamat. Maka wajib untuk seorang bertobat dari kedustaan yang telah dilakukannya. Kenapa? Karena ketika manusia berkumpul di padang mahsyar, taib, yudha'u likulli ghadirin liwa', diletakkan untuk setiap ghadir, setiap orang yang berdusta, bendera, taib, diberi bendera, diberi tanda, hadhihi ghadratu fulan, ini kedustaan si fulan, ini kedustaan si fulan. Taib, wal'iyadzu billah. Ini dusta. Yang banyak manusia terkadang menganggapnya itu sebagai jalan cepat untuk selamat, padahal itu jalan yang akan semakin menjerumuskan dalam keburukan. Berbeda dengan as-sidq, lakin as-sidqa aqibatuhu hamidah. Wa idza aradta an ta'rifa dzalika fanzur fi qissati tsalatsa allati takhallafu an ghazwati Tabuk. Tetapi kejujuran itu akibatnya, hasil akhirnya itu terpuji mesti. Walaupun mungkin di awal perkara dia mendapatkan ujian. Jika engkau ingin melihat dan mengetahui perkara ini, perhatikan kisah 3 orang yang tidak ikut dalam peperangan Tabuk. Ka'ab bin Malik, wa Hilal ibn Umayyah, wa Murarah ibn Rabi'. Ini 3 orang sahabat yang tidak ikut dalam peperangan Tabuk, yang datang ayat atau turun ayat menunjukkan bahwasanya telah diterima tobat 3 orang ini. Taib, diingat-ingat, Ka'ab bin Malik, Hilal ibn Umayyah, dan Murarah ibn Rabi', yang biasa disingkat dengan Makkah. Murarah ibn Rabi', Ka'ab bin Malik, dan Hilal ibn Umayyah. Radhiyallahu anhum takhallafu anha bighairi udhrin. Mereka tidak ikut dalam perang Tabuk tanpa udzur. Walamma raja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ghazwah ja'a ilaihi al-mu'adziruna minal munafiqin wa ghairihim ya'tadzirun. Ini kebiasaan orang-orang munafik.
Mereka tidak ikut perang. Tatkala Nabi pulang dari peperangan, membawa kemenangan, mereka datang kepada Nabi minta uzur dari kalangan orang munafikin ataupun yang lainnya. Dan orang-orang munafikin paling pintar untuk membuat-buat alasan. Alasan yang dibuat-buat demi bisa selamat dari kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam thayyibas sarirah. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ini seorang yang thayyibas sarirah, hatinya bagus. Hatinya itu tidak menyimpan dengki, tidak diisi suudzon, hatinya bersih. Yaqbalu zawahirahum, beliau menerima sesuai dengan zahir mereka itu. Mereka ngakunya demikian-demikian, kami sakit, kami punya uzur ini dan itu dan seterusnya. Dari uzur-uzur yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terima sesuai dengan pengakuannya. Dan ini batasan kita juga, akhwan. Batasan kita menerima sesuai dengan zahirnya. Wa yaqilu sarairahum ilallah. Dan beliau menyerahkan hakikat perkaranya yang tersembunyi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terima zahirnya, adapun hatinya dan batinnya kita serahkan pada Allah. Fayastaghfiru lahum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan ampunan untuk mereka karena mereka tidak ikut perang, telah memberikan uzur, menjelaskan alasan-alasan, Nabi doakan agar diampuni. Wa yu'dzirahum, dan memberikan uzur kepada mereka. Lakin man fis samai la yu'dziruhum azza wa jal. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala, zat yang di atas langit, tidak memberikan uzur kepada mereka. Kenapa? Karena Allah tahu mereka ini berdusta. Yaqul sayahlifuna billahi lakum idza qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Yahlifuna lakum litaradaw anhum fa in taradaw anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Ini mereka sampai bersumpah agar Nabi ridha terhadap mereka dengan alasan-alasan yang mereka buat, tapi walaupun kalian ridha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha terhadap kaum yang fasik itu. Nah, mereka bersumpah ketika Nabi pulang. Allah sampai katakan orang-orang ini innahum rijsun. Mereka ini rijs. Nah, kotoran, najis. Dari sisi apa? Perbuatannya perbuatan yang sangat buruk, menjijikkan. Tempat kembali mereka adalah neraka jahanam sebagai balasan untuk perbuatan mereka. Ini orang-orang munafikin. Amma Ka'ab wa sahibah fasaddaqu. Adapun Ka'ab dan dua orang sahabat yang lain, siapa? Dua orang sahabat yang lain ini. Uwais namanya, Hilal bin Umayyah. Yang ketiga Murarah ibnu Rabi'. Diingat-ingat. Mereka jujur mengakui tidak punya uzur. Wa bayyanu fakana min sya'nihim anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hajarahum. Keduanya menjelaskan, atau mereka menjelaskan bahwasanya mereka tidak punya uzur, sehingga keadaan mereka pun sebagaimana yang kita ketahui dalam hadis yang panjang, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghajar mereka. Nah, wa amara sahabata an yahjuruhum, dan merintahkan para sahabat untuk menghajar mereka bertiga ini.
fasara sahabatu la yukallimunahum hatta law sallamu la yarudduna alaihim. Maka para sahabat pun menghajar, tidak mengajak bicara 3 orang itu, sampai seandainya mereka mengucapkan salam pun para sahabat tidak membalasnya. Walau takallamu la yarudduna al-kalam hatta ana Ka'b bin Malik tasallaqa as-sur ala Abi Qatadah wa huwa ibnu ammihi wa min ahabbin nasi ilaihi wa sallama alaihi falam yarudda alaihi salam. Sampai-sampai Ka'b bin Malik, beliau mendatangi Abi Qatadah, dan itu adalah saudara sepupunya, ibnu ammi, anak dari pamannya, dan orang yang paling dia cintai. Mengucapkan salam tidak dibalas salamnya. Faqala anshuduka Allah hal ta'lamu anni uhibbullaha wa rasulah. Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah engkau tahu bahwasanya aku ini mencintai Allah dan Rasulnya? Falam yujibhu illa yaqul Allahu a'lam. Tidak menjawab pertanyaan ini illa biqaulihi Allahu a'lam. Bayangkan betapa sedihnya kondisi seorang disikapi seperti ini. Allah yang tahu keadaan. Wa ma'a dzalika sabaru ala hadhihi al-mihnatil 'azimah. Bersamaan dengan ini beliau dan 2 orang sahabat yang lain sabar dengan ujian yang besar ini. Adapun 2 sahabat yang lain seperti Hilal dan Murarah ini kondisinya lebih tua dibandingkan Ka'ab. Yang paling muda Ka'ab, sehingga beliau terkadang masih bisa berjalan. Kalau 2 orang itu sudah di rumah saja sudah. Wa ba'da tamamil 40 lailah arsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilaihim an ya'tazalun nisa'. Subhanallah. Setelah sempurna 40 malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus pada mereka agar istri-istri mereka itu menjauhinya juga. Taib faqala Ka'ab lir-Rasul utallikuha ammadha qala la adri. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qala i'tazilha. Ka'ab mengatakan, aku ceraikan dia atau bagaimana? Maka utusan tersebut mengatakan, aku tidak tahu, yang penting Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meninggalkannya, yaitu menjauh dari istrinya. Faqala laha Ka'ab ilhaqi bi ahlik. Maka Ka'ab kemudian mengatakan, ilhaqi bi ahlik, bergabunglah engkau dengan keluargamu. Ya, disuruh pulang kepada keluarganya. Wa baqiya bila zaujah ma'annahu syab. Wa kana radhiyallahu anhu ashabbul qaum ats-tsalatsa. Dan dia pun sendirian tanpa istri, padahal dia seorang pemuda. Dan Ka'ab bin Malik adalah yang paling muda dari 3 orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk tersebut. Ya'ti fil aswaq wa yatufu fil aswaq wa ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yusallimu alaihi yaqul fala adri aharraka syafataihi bi raddi salam am la. Dia keluar mendatangi pasar-pasar, mengelilingi pasar-pasar, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam kepada beliau, dan beliau mengatakan, aku tidak tahu apakah Nabi menggerakkan bibirnya atau tidak untuk menjawab salam. Nabi saja sampai seperti ini. Ma'annahu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bagus akhlaknya. Lakin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama Ka'ab yusalli atba'ahu basarah. Faida tafattana lahu a'rada. Bagaimanapun juga tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kasihan memperhatikan Ka'ab ini ketika Ka'ab salat. Tetap
beliau walaupun dihajar akhwan, tidak kemudian diusir dari masjid. Nah, ketika dihajar tetap beliau menunaikan sholat di masjid, tapi tidak diajak bicara, tidak dijawab salamnya. Nah, bukan kemudian dilarang sholat di masjid, tidak. Baik, makanya ketika Ka'ab sholat, Nabi memperhatikan karena sama-sama di masjid. Nah, ketika Ka'ab sholat, Nabi SAW melihat. Tapi kalau Ka'ab sadar, Nabi melihat, segera Nabi berpaling. Wa hadza yadullu ala anna Rasulullah SAW yuhibbuh. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul SAW mencintainya. Lakin yuridu an yahsula ma arada Allah an yakuna min hadhil mihnatil azimah wal aqibatil hamidah. Akan tapi Nabi menginginkan untuk terwujud apa yang Allah perintahkan, yang Allah kehendaki, berupa ujian yang besar ini dan akibat yang terpuji. 40 hari berlalu. Wa ba'da 50 laila anzalallahu jalla wa ala taubah alaihim wa farajal karb. Dan setelah 50 malam Allah turunkan taubat atas mereka, diterima taubatnya, dan imfarajal karb, yaitu kesulitan ini pun sirna. Naam, wa hasala bidzalika rif'ah fid dunya wal akhirah, dan tercapai dengan sebab kejujuran tersebut ketinggian derajat di dunia dan di akhirat. Hatta sarat qissatuhum tutla fi salawatil fardhati wan nafilah, sampai-sampai kisah mereka pun dibaca dalam salat-salat fardu dan salat-salat sunnah. Kenapa? Karena termaktub dalam Al-Quran. Wa alal manabir, dan juga dibacakan di mimbar-mimbar ketika kita ingin mengambil ibrah dari akibat kejujuran. Wa fil maharib, dan di mihrab-mihrab. Wa fi kulli makan, dan di setiap tempat. Yata'abbadun nasu lillahi ta'ala biha, manusia beribadah kepada Allah dengannya, dengan membaca kisah ini. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan fal muhim 'alaika bis-sidqi 'alaika bih, sehingga yang penting di sini atasmu wajib untuk berlaku jujur. Berlaku jujur, akhwan, apalagi penuntut ilmu, harus dijunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam semua perkara. Jujur dalam bermuamalah dengan teman, jujur dalam bermuamalah dengan guru-gurunya, dengan pengajarnya, dengan orang tuanya. Nah, karena itu wajib fardu ain. Walau kunta tatakhayyalu annahu yadurruka fasbir. Walaupun engkau menghayalkan, yaitu muncul dalam perkiraanmu bahwasanya kalau jujur bermadarat, maka sabar. Jualan sebenarnya memang ada cacatnya. Kalau jujur mungkin orangnya akan sulit menerima. Nah, jujur akan sulit menerima. Mungkin harganya minta dipotong dan seterusnya. Fasbir. Mungkin dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan pengganti yang lebih bagus. Demikian pula pada perbuatan-perbuatan pelanggaran misalnya. Ketika dihayalkan, kalau aku mengaku, aku akan dihukum, fasbir, karena memang salah. Tapi dengan kejujuran engkau telah melakukan kewajiban yang besar, dan padanya kebaikan mesti. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Nah, ini hasil akhirnya. Wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa, dan terus-menerus seseorang berbuat jujur dan menjaga kejujuran sampai ditulis di sisi Allah sebagai siddiq. Orang-orang yang betul-betul jujur. Nah, maka antum ma'asyara talabatul ilm alaikum bisidqi, wajib atas kalian untuk betul-betul menjunjung tinggi kejujuran. Wa inni la adhkuru rajulan, kata Syekh, ini cerita
waqi'iyah, cerita di zaman beliau. Wa inilah adhkuru rajulan min amatin nas syuhira bisidqi. Sungguh aku ingat seorang laki-laki dari amaun nas, awam, bukan penuntut ilmu, bukan dai, bukan syekh, yang masyhur dengan kejujuran. Fakana an-nasu yanquluna akhbarahu fil majalisi 'ala at-talazzudhi biha akthar mimma yanquluna akhbar al-ulama alladzina fi waqtihim. Maka manusia pun menukilkan kabar orang tersebut dalam majelis-majelis mereka dan bernikmat-nikmat dengan kisah tersebut, mengambil ibrah lebih banyak daripada mereka menukilkan kabar-kabar para ulama yang ada di masa mereka. Lihat, dipuji manusia karena kejujurannya. Li'anna sidqa yarfa'ullahu bihi man ittasafa bih. Karena kejujuran Allah akan mengangkat dengannya orang yang bersifat dengannya. La siyama fi masailil ilmi, apalagi dalam permasalahan ilmu. Fala taqul inna Allah harrama hadha wa huwa lam yuharrimhu walau ajaba wala aujaba hadha wa huwa lam yujibhu. Jangan sekali-kali engkau mengatakan sungguhnya Allah mengharamkan ini padahal Allah tidak mengharamkan. Jangan pula engkau mengatakan Allah mewajibkan ini padahal Allah tidak mewajibkan. Wala qala fulanun kadza wa huwa lam yaqulhu. Jangan pula engkau mengatakan fulan mengatakan demikian padahal dia tidak mengatakannya. Hati-hati akhwan, apalagi kita di zaman fitnah seperti ini. Banyak sekali fitnah yang muncul karena apa? Penukilan-penukilan yang dusta, kabar-kabar hoak istilahnya. Bal tajannab hadza kullah, bahkan jauhilah semua ini. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah wa ghairuhu minal a'immah la yusarrihuna bitahrimi wal wujubi illa ma ja'atin nususu bitasrih bih. Saking apa hati-hatinya kawan. Dulu Imam Ahmad dan yang lainnya dari kalangan a'immah, mereka tidak menegaskan keharaman dan wajibnya suatu perkara kecuali hal yang datang nas menegaskan seperti itu. Ini haram, ini wajib. Wa illa fatajidul Imam Ahmad rahimahullahu taala yaqul akrahu hadza la yu'jibuni la taf'al wa ma ashbaha dzalik. Naam. Baik. Beliau tidak mengatakan haram, wajib, pada yang tidak datang nas. Engkau akan dapati Imam Ahmad mengatakan aku membenci ini, aku tidak menyukai ini, jangan engkau lakukan dan yang semisalnya. Illa fima warada bihin nasu fahuwa yastati'u an yusarriha bitahrim, kecuali yang datang nas maka beliau mampu untuk secara tegas mengatakan haram. Fayaqul al-maitatu haram misalnya, bangkai haram. Ini jelas. Wa yaqulu as-salatu fardhah. Ini jelas salat wajib. Salat itu wajib. Wa nahwu dzalik dan yang semisalnya. Ini menunjukkan kejujuran yang luar biasa pada mereka para a'immah. Wa yaqulu Syekh Bakar wafaqahullah wa li hadza kana fardhu 'ain. Oleh karena itulah kejujuran hukumnya fardhu 'ain. Ai kana sidqu fardhu 'ainin la fardhu kifayah. Maksudnya bahwasanya kejujuran itu fardhu 'ain, bukan sekedar fardhu kifayah. Fala yaqulu ana akdzibu wa tsani yasduqu la yajuz an takdzib. Ya. Sehingga jangan sampai seorang mengatakan aku akan berdusta, sedangkan orang yang kedua yang lainnya mengatakan yasduq, ya, dia akan jujur. Tidak boleh untuk engkau berdusta sama sekali. Ini hukum asalnya. Kemudian perhatikan, istathna ba'dul ulama ma ja'a an tariqit tawriyah, walakin la hajata lil istithna li'anna tawriyata sidqun bi'tibari ma fi nafsil qail. Sebagian ulama memberikan pengecualian. Ini pembahasan fiqhiyah, pahami dengan baik. Sebagian ulama mengecualikan dari larangan berdusta, yaitu suatu ucapan yang
yang disebut dengan tauriyah. Tauriyah. Tapi kata Syekh, tidak perlu untuk pengecualian. Kenapa? Karena tauriyah itu hakikatnya jujur, bukan dusta. Tauriyah itu benar. Tauriyah itu jujur pada apa? Pada diri orang yang mengucapkan. Baik, pada diri orang yang mengucapkan hakikatnya benar, walaupun bagi yang mendengar dia dianggap dusta ketika tahu maksudnya. Kenapa? Karena dia salah paham. Tauriyah itu kan membuat suatu ungkapan yang kita hakikatnya menginginkan satu makna, yang itu makna yang benar, makna yang jujur, tapi apa? Dimunculkan sehingga orang yang kita ajak bicara itu apa? Salah paham. Seperti dulu pada masa Imam Ahmad, beberapa a'immah biar selamat dari cambukan, dari hukuman, mereka membuat tauriyah ketika ditanya Quran itu kalamullah atau makhluk. Kalau mengatakan secara tegas Al-Quran kalamullah, diapakan? Dihukum, bahkan bisa dihukum mati, dicambuk dan seterusnya. Tapi mereka mengucapkan Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, hadhihi makhluk. Nah, dengan menghitung dengan tangannya. Maksudnya hadhihi makhluk, ini makhluk itu apa? Hah? Ya, dimaksud makhluk itu yang mana? Tangannya, ini makhluk ini makhluk. Nah, cuman ini kan untuk mengecoh saja. Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, untuk mengecoh. Nah, hadhihi makhluk. Bagi orang yang bicara maksudnya ini makhluk apa? Tangannya, jujur atau dusta? Jujur, ini makhluk. Nah, tapi bagi yang dengar, dia meyakini Al-Quran dan kitab-kitab tadi makhluk. Nah, ini jujur. Fi nafsil qail, pada diri orang yang mengucapkan, dia tahu maknanya benar. Cuma dibawakan untuk mengecoh. Nah, tauriyah ini terkadang ditempuh akhwan untuk apa? Bisa menyelamatkan diri tanpa menjatuhkan diri dalam kedustaan. Termasuk dalam siasat untuk menghadapi kezaliman atau untuk menyelamatkan diri agar tidak terjatuh dalam kesulitan. Dicontohkan di sini, fa masalan qaulu Ibrahim alaihi salatu wasalam lil malikil jabbar. Contoh seperti perkataan Ibrahim alaihi salam kepada raja yang lalim, raja yang apa? Yang zalim. Hadhihi ukhti, ketika ditanya istrinya saat itu, ditanya wanita ini siapa? Nah, Ibrahim mengatakan hadhihi ukhti, ini saudariku. Kenapa kok enggak terang-terangan mengatakan ini istriku? Kenapa? Syukran. Ketika ditanya wanita ini siapa, Ibrahim menjawabnya ini saudariku. Karena sudah masyhur di situ, kalau ada wanita cantik kemudian ada suaminya, mesti suaminya dibunuh. Suaminya akan dibunuh karena mau diambil istrinya, ada suaminya dibunuh. Tapi kalau saudarinya, ini saudaranya, diambil saja si wanita itu, saudaranya tetap dibiarkan hidup. Baik, maka Ibrahim mengatakan hadi ukhti, karena kalau mengatakan hadhihi zaujati, ini istriku, Ibrahim akan dihukum mati. Dan saat itu Ibrahim tidak punya kekuatan sendirian di negeri yang apa? Yang beliau asing di situ. Baik, maka beliau menjawab hadhihi ukhti. Betul atau tidak ini saudariku? Maksudnya Ibrahim betul, ini saudariku se-Islam. Saudariku se-Islam. Baik. Huwa sidqun. Beliau jujur binisbah lima fi qalbi Ibrahim. Beliau jujur dilihat dari sisi apa yang ada pada hati Ibrahim. Hiya ukhtuhu fid din. Istrinya itu adalah saudarinya seagama. Walakin fahima annaha ukhtuhu fin nasab. Akan tapi si raja itu
memahami bahwasanya wanita tersebut adalah saudarinya secara nasab. Baik, dia salah paham. Wa hadza laisa bikadzib, dan ini hakikatnya tidak dusta. Nah, kenapa? Karena niat Ibrahim bukan itu. Wa in kana Ibrahim ta'azzara aw i'tadara 'ani syafa'ah. Walaupun Ibrahim sendiri menjadikan ini sebagai sebab beliau minta uzur untuk memberikan syafaah, kawan. Di hari kiamat kelak manusia akan mendatangi Ibrahim meminta agar beliau memberikan syafaat, dan beliau minta uzur dengan apa? Dengan menganggap apa-apa yang dulu dilakukan itu sebagai suatu kedustaan. Li'annahu kadzaba salasa kadzabat, karena beliau melakukan kedustaan 3 kedustaan. Baik. Cuman ini bukan kedustaan yang sebenarnya, tapi Ibrahim juga menjadikan itu uzur karena apa? Besarnya sifat malu yang ada pada beliau. Kenapa pada waktu tersebut beliau tidak sharih, tapi menggunakan apa? Menggunakan siasat yang pada diri orang yang diajak bicara ya seperti dusta, tapi pada diri Ibrahim itu adalah jujur. Tapi beliau tetap jadikan uzur. Dikatakan salasa kadzabat, 3 kedustaan Ibrahim. Lakinnaha kadzibun min wajhin, akan tapi itu adalah dusta dari satu sisi, wa huwa talbis 'alal zalim al-mu'tadi, yaitu berupaya untuk mentalbis, mengkaburkan permasalahan atas orang zalim yang berbuat i'tidah, yang menzalimi. Walakinnaha sidqun bihasabi i'tibari ma fi nafsil qail, akan tapi hakikatnya itu jujur dilihat dari sisi orang yang mengucapkan. Nah, di antara bentuk yang beliau jadikan sebagai uzur adalah pada kisah ini. Beliau mengatakan hadhihi ukhti. Jadi tauriyah hakikatnya bukan kedustaan, tapi apa? Siasat syar'iyyah. Nah, cuman seseorang jangan sering-sering berbuat tauriyah agar apa? Tidak dicela dari sisi adalahnya. Kenapa? Karena tauriyah terkadang seseorang ketika tahu ternyata maksudnya beda, terkadang mencela. Baik, kemarin aku kira kamu seperti ini, ternyata maksudnya itu. Nah, kalau sering-sering tauriyah akan menimbulkan banyak salah persepsi pada orang tersebut. Cuma pada beberapa kondisi butuh tauriyah. Seperti tadi, untuk apa? Melepaskan diri dari kezaliman dengan cepat. Baik, untuk pembahasan setelahnya insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.